orang tua yang hanya seorang petani. Di situ saya memutar otak bagaimana caranya saya bisa kuliah dengan keterbatasan biaya yang saya punya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, sahabat Hadi, ketemu lagi di channelnya Hadi Channel Official. Nah, kali ini kita spesial di Ragamnya Nusantara sebagai inspiratif ya. Inspiratif. Kebetulan saya sekarang berada di sebuah lahan pertanian di sini. Dan ada juga baik ada palawija, ada juga sawah di sekitarannya. Nah, kisah inspiratif kali ini di channelnya Hadi Channel Official, kita akan mengangkat seorang sosok anak muda yang menjadi sebuah inspiratif bagi kita semua, bahkan bagi generasi-generasi muda saat ini. Nah, kebetulan tepat di belakang saya ada yang sedang mencangkul ya, yang sedang mencangkul. Dialah sosok anak muda yang wajib kita tiru bagaimana kesehariannya dan bagaimana program yang dia miliki dengan inspiratifnya untuk kita. Mantap, men. Nah, ini apa di kandangnya domba ya. Tersebut beliau ada tempat belakang saya ini. Jadi hanya tinggal membuka langkah sedikit dan media sekarang dari peternakan beliau ada. Peternakan baik itu ada di sini ada kambing, tadi juga ada ikan lele, ada juga palawijanya seperti itu.
dan bahkan beliau seorang yang dikatakan calon sarjana, tidak malu untuk mencangkul, tidak malu untuk mengurus kambing di sini, harus kotor-kotoran seperti ini. Jadi setiap waktunya mengisi waktunya itu hanya itu yang diisinya, karena di sana ada harapan dan asa, yaitu hope yaitu harapan di dalam dirinya, karena penguat baginya adalah doa dari seorang ibunya. Walaupun sekarang ibunya sudah tiada, walaupun anak seorang petani, juga petani biasa yang bukan apa-apa, beliau tetap semangat. Nah, sahabat tadi, sekarang saya berada di kebun cabainya ya, kebun cabainya pemuda ini. Mungkin sekarang bisa dibilang, sekarang saya memperkenalkan bahwa ini adalah pemuda mukhlisin. Nah, mukhlisin saja. Saya panggil mukhlis ya. Ya, tidak apa-apa, mukhlis. Nah, ini bisa dibilang mungkin pertanian cabainya, saya juga pas lihat itu sangat bagus ya Mas ya. Sangat bagus di sini, Mas atau Akang deh, karena Jawa Barat ya. Terserah lah gimana. Ya Kang aja lah, Kang Mukhlis ya. Berarti saya sekarang panggil Kang Mukhlis deh, gitu kan ya, Kang Mukhlis. Nah, sedikit bertanya nih ke Kang Mukhlis, gitu kan. Sampai bisa ke titik ini, saya tadi sudah melihat ada peternakan kambing, ada peternakan ikan lele, juga bertani seperti itu. Sedangkan seorang Kang Mukhlis ini bisa dibilang tinggal sedikit lagi sebagai salon sarjana daripada pertanian. Nah, di sini juga ada kebun cabai. Itu berawal seperti apa nih Kang Mukhlis nih? Bagaimana nih Kang Mukhlis nih? Apa kita ngobrol santai aja Kang Mukhlis, karena mungkin sahabat tadi juga ingin mendengarkan langsung dari Kang Mukhlis. Awal pertama kali terjun di bidang pertanian, terutama di selama saya memulai segala sesuatunya, itu berawal dari saya menjadi seorang buruh ya, kuli lah, karyawan. Dan dimulai dari seorang karyawan, disitulah saya bertemu dengan titik jenuh menjadi seorang karyawan, dan saya pulang kampung. Dan di kampung saya berpikir hal apa yang harus pertama kali saya lakukan, dan di situ saya berpikir Ya. Dilihat dari background orang tua saya yang notabene seorang petani, dan pendidikannya pun tidak begitu tinggi. Di situ saya berpikir untuk terjun di bidang pertanian, dan dengan mencari ilmu, dibarengi dengan mencari ilmu, maka dari itu saya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Pertanian yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan di situ saya awalnya mencoba untuk mendaftar, dan saya pun tidak begitu fokus awal-awal dari saya berniat untuk melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Dan permasalahan terbesar yang pertama kali saya hadapi itu adalah soal biaya. Yang ada di pikiran saya, kuliah itu memerlukan biaya yang cukup tinggi, sedangkan melihat background orang tua yang hanya seorang petani. Di situ saya memutar otak bagaimana caranya saya bisa kuliah dengan keterbatasan biaya yang saya punya. Dan mulai dari situlah saya berpikir untuk terjun atau melanjutkan pekerjaan pertanian yang sedang dijalankan oleh orang tua tanpa pengetahuan yang cukup. Sambil kuliah saya awal pertama kali itu saya di bidang perikanan, terutama beternak lele. Di situ saya mulai belajar dari jatuh bangun, istilahnya
ejek sama warga, sama orang, sama inilah, saya di situ terus bangkit, terus berusaha untuk belajar, belajar dan belajar, Iya. dan ketemulah titik jenuh. Di situ ketemu titik jenuh. Saya sempat down beberapa bulan, dan orang tua menasihati sama saya bahwa segala sesuatu itu jangan kita sekali-kali berputus asa. Iya. Kita harus terus berusaha bangkit. Jika kita berusaha, maka hasil tidak akan membohonginya. Iya, jadi istilah kata bahasanya begini, hasil itu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Betul. Nah, berawal dari situ saya mulai bangkit, saya mulai jalan lagi usaha di bidang peternakan, terutama di ikan lele, peternak ikan lele. Dari situ saya menemukan bahwa bertani itu, beternak itu adalah suatu hal yang seru bagi saya dan menghasilkan pundi-pundi uang yang bisa saya gunakan untuk melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi. Oh iya, seperti itu. Kalau kayak begitu, terima kasih banyak nih Kang Muklis atas Sama-sama. bincang-bincang kita. Semoga sahabat Hadi dimanapun berada, siapapun yang menyaksikan video ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua, gitu kan. Maka dari itu, tetap tadi yang dikatakan sama Kang Muklis, kita tetap berusaha, tetap berjuang. Jadikanlah diri kita bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk lingkungan semuanya. Seperti itu, tetap semangat. Intinya, yang paling utama, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di channel Hadi Channel Official. Saksikan kelanjutannya di video Hadi Channel Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.